وأن الله تعالى يمننا كل الخيرات الدنيوية والأخروية ويفتح علينا باب الأرزاق والبركات والرحمات في الدين والدنيا والآخرة. على ما نوى شيخنا الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس، على ما نوى شيخنا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، على ما نوى مؤلف الكتاب الإمام أبو عيسى الترمذي بأسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان لإقرار ربوبية الله ولإرغام من جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ونبينا وقدوتنا وشفيعنا نور قلوبنا وأعيننا طبيب قلوبنا وروحنا مولانا محمد أكمل أهل الأرضين والسماوات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. اللهم علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعلنا يا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد. Kejauhan, deket-deket. Sudah pakai parfum semuanya kok. Kopinya dinikmati. Kalau kurang minta tambah gratis. Masih ada kopinya? Tosin? Yuk kita siapkan, simak baik-baik. Mudahan apa yang kita harapkan pada saat ini dikabulkan oleh Allah. Justru kita punya hajat, semoga hajat itu dikabulkan, dimudahkan oleh Allah. Kita bahagia dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji kita haturkan ke hadirat Allah, yang mana dengan nikmatnya kepada kita dianugerahkan, kita duduk di tempat ini seraya kita bisa bersalawat, bisa menikmati lantunan-lantunan syair kepada baginda Muhammad, yang dimana itu semua adalah suatu pengorbanan dan perjuangan kita untuk mendapatkan hati sang baginda. Semoga ya Allah baginda Muhammad memperhatikan kita dengan pandangan rahmatnya sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki kajian yang sudah kita adakan kurang lebihnya selama 3 tahun terkait dengan kitab yang sering kita baca, yang menjadi suatu sarana kita mengerti atas agama ini. Agama kita yang bawa siapa? Nabi Muhammad. Agama kita yang mengajarkan siapa? Nabi Muhammad. Agama kita yang melaksanakannya siapa? Adalah Nabi Muhammad. Maka dari itu suatu kewajiban bagi seseorang ketika ingin dekat, ingin hijrah, ingin baik, maka satu panutannya Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
panutan yang baik. Maka dari itu alhamdulillah ya Allah, semoga dengan dekatnya kita dengan hadir di tempat ini, hadirnya kita bukan karena si fulan wala alan, hadirnya kita bukan untuk dipandang oleh saya, hadirnya kita bukan untuk gak enak sama teman, tidak. Hadirnya kita di tempat ini kita letakkan dulu sementara kesibukan kita untuk kita fokus, kita persembahkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk sang baginda Muhammad di majelis ini. Semoga itu menjadi suatu perumpamaan yang baik yang diucapkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama bagi dia yang cinta. Maka dari itu cinta Nabi Muhammad merupakan suatu power yang begitu besar untuk mendapatkan kenikmatan. Maka dari itu alhamdulillah, simak baik-baik apa yang akan kita bahas melanjutkan dari ucapan Sayyidina Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala fi bab ma jaa fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab yang menerangkan terkait dengan rasa malu. Haya adalah suatu akhlak, perilaku, suatu sifat yang dimana sifat itu terangkum dengan rasa malu yang dimiliki oleh Nabi. Apa malu itu? Apa malu? Semua kita insya Allah punya malu. Malu itu adalah suatu mailul nafs bil inkisar. Naam. Tayyib. Mada yuqal? وهو تغير وانكسار يعترى أن يصيب عند خوف ما يعاب ويلام عليه. Itu adalah takrifan ataupun pengertian dari malu. Malu itu adalah suatu gerakan hati ataupun suatu hal yang berkaitan dengan kejiwaan manusia yang akan membuat manusia itu merasa salah di saat dia itu melakukan suatu hal yang kira-kira membuat orang yang melihatnya itu seakan menyalahkan kamu. Jadi kenapa kamu malu? Ya kamu malu karena takut dikatakan salah sama orang. Sehingga rasa malu itu merupakan suatu suatu pedoman. Kita katakan pedoman hidup seseorang yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan rasa malu. Akhirnya rasa malu ini menjadi apa? Menjadi benteng yang kokoh supaya kita itu tak melaksanakan suatu hal yang salah. Kata Nabi apa? Al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Rasa malu yang kamu miliki dalam hatimu itu tidak akan membawakan kamu kecuali hal yang baik. Nah, maka dari itu kita lihat baik-baik, kita dengarkan baik-baik, kita akan bahas ini, kita kupas ini supaya ini bisa menjadi barometer kehidupan kita ini. Ayo sampai seapa derajat malu kita itu. Di sini dikatakan qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Naam. Haddatsana Mahmud bin Ghailan قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله ابن أبي عتبة يحدث عن أبي سعد الخدري بقوله قال نعم كان النبي أشد حياء من العذراء في خذرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولا لعائشة قالت ما نظرت إلى فرج رسول الله أو قالت ما رأيت فرج رسول الله قط. طيب. Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri ini sahabat Nabi yang menceritakan Nabi. Karena Nabi itu asyadda hayaan minal azra'i fi khidriha. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa malu yang dimiliki, rasa malu yang menjadi pakaian Nabi itu lebih dahsyat, lebih dalam daripada seorang gadis
yang masih perawan, fi khidriha, dalam rumahnya. Oke. Ucapan seperti ini menandakan feminisme, rasa feminim. Betul itu. Itu kan dimiliki oleh perempuan dong. Di mana sih perempuan era dulu? Karena nggak ngomong zaman sekarang ya. Dulu itu khususnya ketika anak baru gadis, anak perempuan yang gadis yang baru puber, dia itu akan memiliki kecondongan untuk memiliki rasa malu yang tinggi. Sehingga ketika berhadapan dengan seorang laki-laki, dia akan takut. Nah, maka dari itu Nabi itu diriwayatkan bahwa rasa malu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu lebih dahsyat daripada ini. Lebih dahsyat daripada gadis yang sedang berada di rumahnya. Oke. Sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimaksudkan dengan itu? Berarti kalau seperti itu Nabi itu tidak bergaul? Nah, tidak. Nabi pun bergaul. Nabi pun akan selalu hadir dan aktif di tengah-tengah masyarakat. Karena di sini rasa malu itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana saya menceritakan ini? Rasa malu itu bukan hanya terkait dengan saya itu kerja apa enggak ya, nanti saya malu dilihat orang. Bukan seperti itu. Ketika kamu takut salah kepada orang, dan Nabi pun seperti itu dalam perilakunya sehari-hari. Nah, yang membuat kecondongan Nabi itu memiliki rasa malu yang begitu tinggi itu bukan kepada makhluk. Bukan. Oke, baik, kepada makhluk betul. Sehingga Nabi itu tidak melakukan hal-hal yang justru akan menjatuhkan martabatnya atau harga dirinya. Dia tahan itu. Lebih dahsyatnya lagi, dia punya rasa malu sama Allah. Sehingga ketika diceritakan masalah itu, Nabi Muhammad itu pernah mengungkapkan di suatu ucapannya bahwasanya ada asas dalam agama. Coba kita lihat. Setiap agama itu memiliki sifat yang dominan ataupun hal yang ditampakkan yang lebih dominan daripada yang lain. Setiap agama memiliki itu, memiliki syiar. Dan syiarnya agama Islam itu malu. Bagaimana, apa yang harus kita rekap di sini? Bukan terkait dengan rasa malu saya gak enak ketemu fulan wala alan, tidak. Ini penjabarannya begitu panjang. Yang kita nikmati baik-baik habis ini di mana letak kita di hadapan apa yang akan kita ceritakan. Nah, di suatu saat Nabi itu telah Allah berikan dan Allah karuniakan suatu kesempurnaan dalam nikmatnya. Nabi itu di sisi apapun akan terlihat bahwa beliaulah adalah manusia yang terbaik. Dimanapun Anda akan lihat, cara pandang Anda kemana saja, baik itu ke fisiknya, baik itu ke akhlaknya, baik itu ke ibadahnya, baik itu ke pemimpinannya, baik itu ke dalam rumah tangganya, kamu akan melihat semua perkara yang ada pada Nabi Muhammad la ya'ti illa bil khair, kecuali itu melihat kesempurnaan yang begitu jelas yang terletak kepada diri Nabi Muhammad. Sehingga pantas Nabi Muhammad diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Hei, panutanmu itu Nabi Muhammad. Dan tak mungkin seseorang akan bisa dijadikan panutan kecuali dia adalah orang baik. Oke. Kembali ke itu semuanya, siapa yang memberikan itu kepada beliau? Kalau tidak Sang Maha Esa, Allahu Akbar. Allah yang telah memilih Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad mengatakan apa? Ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Aku adalah orang yang terpilih dari manusia yang terpilih dari manusia yang terpilih. Allahu Akbar. Sehingga ketika Nabi Muhammad melihat
Suatu anugerah yang begitu besar yang Allah berikan kepadanya, wahai hamba. Apa yang terucap dari ucapan Nabi Muhammad, Allahul mu'ti wa anal qasim. Bahwa Allah yang memberikan rezeki untukmu, Allah yang memberikan anugerahnya kepada hambanya, Allah yang memberikan suatu perkara kepada hambanya. Tapi yang bagi siapa? Yang bagi Nabi Muhammad. Itu ucapan Rasulullah. Maka dari itu ketika kita itu ingin minta anugerah berupa rezeki yang baik, rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, yang melimpah, minta sama Allah. Tapi melalui jalannya Nabi Muhammad. Salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak salawat seperti itu. Mudahan itu menjadi suatu penggerak yang baik dengan datangnya rezeki kepadamu. Ketika kamu sekarang terombang-ambing dengan masalah, banyak salawat. Karena aku pernah mendengar ucapan Nabi Muhammad bahwa Allah yang memberikan, Nabi Muhammad yang membagikan. Cukup Nabi Muhammad telah mengatakan dalam hadisnya, Miftahul jannata biyadi. Kunci surga aku yang pegang. Sehingga tak akan bisa terbuka itu kunci surga kecuali melewati tangan mulia Nabi Muhammad. Tak ada seorang pun yang bisa menikmati kenikmatan surga kecuali orang yang pertama adalah Nabi Muhammad. Dan umatnya adalah orang yang pertama kali menikmati surga. Ya Allah, mudahan dengan kemuliaan itu jadikan kami penduduk surga. Ketika melihat bahwa kodratnya umat Nabi Muhammad yang banyak kurangnya seperti kita, bahwa kita kadang bermaksiat, ketika kita ditimbang amal baik kita dan timbangan amal buruk kita, niscaya kita akan melihat bagaimana Allah telah menciptakan rahmat untuk Nabi Muhammad. Sehingga dengan rahmat tersebut tiba-tiba timbangan amal kita lebih baik yang banyak ataupun lebih berat yang baiknya daripada yang buruknya. Padahal kita tidak pernah melakukan itu. Itu merupakan suatu rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diucapkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa rahmat itu, rahmat yang diberikan oleh Allah itu dibagi 100 bagian. Satu bagian Allah berikan kepada dunia dan isinya, yang dimana rahmat itu termasuk dari rahmatnya Nabi Muhammad. Sehingga subhanallah diucapkan oleh para ulama kita bahwasanya itu, mohon maaf sekali, seekor binatang bisa mencintai anaknya, induk bisa mencintai anaknya, orang tua bisa mencintai anaknya, suami bisa mencintai istrinya, dan begitu pula sebaliknya. Wallahil azim, itu karena keberkahan yang telah diucapkan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berkat rahmat Nabi Muhammad. Itu baru satu bagian saja. Maka dari itu wallahil azim, tak akan ada suatu perjalanan yang kita akan jalani bersama terkait dengan kehidupan kita yang singkat ini. Setelah itu kita akan melalui fase selanjutnya, berada di liang lahat kita, di kuburan kita. Di situ Allah ciptakan dunia lagi, ada bernama alamul barzakh. Di alam barzakh wallah kita akan melihat rahmatnya Nabi Muhammad. Ketika nanti subhanallah sudah proses yang telah Allah sistemkan, Allah jadikan suatu sistem di dalam penciptaannya. Setelah semuanya telah selesai, yaumil qiyamah kita akan dibangkitkan. Wallahil azim, disitulah kita akan melihat rahmat Nabi Muhammad kembali. Sampai dikatakan apa? Tuh umatku tidak ada satupun. Sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi, wailun liman la yarani, celaka bagi mereka yang tidak akan bisa bertemuku. Celaka orang yang gak bisa ketemu Nabi. Berarti apa? Ini menunjukkan bahwasanya dominan dan mayoritas, bisa dikatakan hampir 100% umatnya Nabi Muhammad akan bertemu Nabi Muhammad. Kapan itu? Apa yang dikatakan oleh Nabi? Ana awwalu man syaqqa ilaihil qabr. Aku itu adalah orang yang pertama kali Allah bangkitkan. Di saat semuanya telah menjadi tanah, dan kita akan termasuk bagian dari tanah tadi. Jasad yang kita miliki la yasru illa liturab. Jasad yang kita miliki kemana larinya? Ke tanah. Nah sehingga ketika itu, di saat suatu kejadian yang begitu menegangkan tadi, di suatu momen yang begitu menyeramkan,
Kamu apa yang akan kamu cari? Pastinya yang akan kamu cari perlindungan. Pastinya akan kamu cari suatu hal yang bisa menyelamatkan diriku. Maka apa? Gak usah repot-repot, kata Nabi. Nabi sudah pikirkan itu sejak lama. Sehingga kata Nabi, aku harapkan ketika umatku itu nanti bangkit, pertama kali yang akan menyambutnya di saat dia bangkit itu adalah aku, kata Nabi Muhammad. Sehingga apa? Orang tersebut akan melihat al-aman, keselamatan demi keselamatan, keamanan demi keamanan, ketenangan demi ketenangan. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Ya Rasulullah, katakan kepada umatmu bahwasanya tidak akan ada suatu siksa. Siksa itu bukan hanya terlihat dengan cambukan, terlihat dengan siksa, bukan. Kata Nabi, bahkan as-safaru qit'atun minal azab. Safar, kita jalan itu capek enggak? Capek. Itu termasuk siksa. Makanya kata Nabi, kata Allah, tidak akan ada. Katakan kepada umatmu ya Rasulullah, tidak akan ada rasa tak enak, tidak akan ada rasa pedih, tidak akan ada rasa perih, tidak akan ada suatu kesusahan, tidak akan ada suatu keberatan ketika engkau berada di sisinya wahai Nabi. Maka itu yang kita harapkan. Ya Allah, ijma'na wa hababan lana fi darikal firdaus. Nah, Nabi lagi. Subhanallah, tidak akan setelah itu saja. Nih si fulan, alhamdulillah, tidak merasakan pedihnya api neraka karena syafaat Nabi, diberikan kelolosan. Si fulan ada orangnya lebih parah lagi, di api neraka disiksa. Nabi Muhammad datang, dilihat, ini umatku ya Allah, diangkat oleh Nabi. Pemberian siapa? Kalau tidak pemberian Allah kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu terkonseplah suatu ucapan Sayyidina Imam Tirmidzi di bab ini, al-haya, rasa malu. Nabi malu sama Allah. Nabi itu malu dengan banyaknya pemberian Allah itu kepadanya. Sehingga ketika Nabi mengerti itu semua, apa yang terjadi? Ketika satu persatu dari para nabi tak mampu, tidak mampu, karena merasa lalai, karena merasa kurang dirinya dalam taatnya kepada Allah, sehingga satu persatu orang meminta, apa kata mereka, para nabi Allah, nafsi sendiri, nggak bisa, aku nggak bisa membantumu. Datang ke si Nabi Allah Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Hud, dan seterusnya. Mereka semuanya sepakat mengatakan satu kata, nafsi, sendiri, nggak bisa. Maka apa yang terjadi? Lihat Nabi Muhammad pada saat itu sujud. Dia tahu bahwa dia memiliki anugerah yang begitu besar yang Allah berikan kepadanya. Nabi Muhammad pun sujud. Kenapa sujud? Merasa malu kepada Allah. Malu dengan pemberiannya yang begitu agung. Sehingga pada suatu saat Nabi Muhammad, ketika beliau setiap sholat, melaksanakan ibadah, kualitas dari ibadah Nabi itu tak terbantahkan dari setiap orang bahwa Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang paling maksimal dalam ibadahnya. Sampai beliau mengatakan apa? Inna ainayya tanam wa qalbi la yanam. Bahwa ya boleh, mataku tidur kadang, tapi hatiku tidak pernah tidur, selalu melihat syuhud Allah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dimaksud Imam Tirmidzi, rasa malu. Malu baik. Orang non muslim pun punya rasa malu. Tapi orang muslim dia memiliki rasa malu yang lebih besar. Kenapa? Bagaimana dia? Dia tidak akan malu. Sedangkan Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah kamu tak tahu bahwa Allah selalu melihatmu? Apakah Allah tak tahu bahwa Allah selalu ada bersamamu? Apakah engkau tak tahu bahwa yang selama ini telah menolongmu, yang selama ini telah memberikan rezeki untukmu, yang selama ini selalu menjadi teman dan kawan bagimu, selama ini yang telah memanjangkan umurmu, tak ada suatu nafas dari nafas yang kau hembuskan kecuali itu datangnya dari Allah. Allah selalu ada bersamamu. Alam ya'lam bi annallaha yara. Maka dari itu apa yang diucapkan oleh para ulama kita,
Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, bahwasanya Islam itu pokoknya adalah al-haya, adalah rasa malu. Ini menjadi suatu pelopor, menjadi suatu pecutan bagi kita. Kamu malu nggak jadi orang bodoh? Malu, maka itu menjadi pecutan buat kamu belajar. Kamu malu nggak bermaksiat sama Allah? Malu, sehingga rasa malu mau mendorongmu untuk menjadi beribadah. Kamu malu menjadi orang yang lemah, maka pada saat itu kamu harus berjuang untuk menjadi orang yang kuat. Maka dari itu menjadi motivasi yang besar dengan rasa malu yang telah Allah berikan kepada kita sebagai syiar dari agama. Al-imanu syu'batun al-haya syu'batun minal iman. Kata Nabi Muhammad bahwa al-haya, rasa malu itu merupakan suatu syu'bah, bagian besar dari iman. Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah. Sampai sini ada yang ditanyakan? InsyaAllah tidak ada. Saya pun tahu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kita ibadah itu ada 3 hal. Nah, ada namanya al-taubah. Taubatnya seseorang itu diawali dengan dosa. Sehingga karena dosa dia memiliki rasa malu. Dan dia datang kepada Allah, ya Allah, ampun maaf saya. Taubah. Harapan kepada Allah setelah dia melakukan maksiat yang dilaksanakannya. Nah, terus yang kedua al-inabah. Di atasnya lagi inabah, di atasnya lagi awwab. Nah, taubat terarahkan suatu harapan. Kita mengharapkan kepada Allah setelah kita melakukan suatu maksiat. Itu kita, maka dari itu ayo dikit-dikit taubat, minta sama Allah. Walaupun kita telah melakukan itu ribuan kali maksiat yang pernah kita laksana, taubat sama Allah. Karena yang mendorong itu rasa malu. Kita tahu semua bahwasanya semua kita itu datangnya dari siapa kalau tidak dari Allah. Setelah itu ar-raja al-inabah wa huwa ar-raja ila Allah nazar ila 'azamati jalalillah. Kita berharap kepada Allah yang menjadi modal taat kita kepada Allah itu setelah kita melihat. Apa yang dilihat? Ila 'azamati wa jalalillah. Kita melihat besarnya Allah. Bagaimana caranya kita tak melihat Allah? Memang betul, tidak ada satupun. Maka dari itu jangan sampai ketika kita itu hijrah, ketika kita itu mulai belajar agama, konsep ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, kita belajar dan berusaha untuk masuk ke dalam samudra yang begitu dalam yang tak ada ujungnya terkait dengan Allah. Gimana Allah, seperti apa besarnya Allah, itu tidak akan mampu kita untuk memikirkan itu. Maka dari itu setiap hal yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad kepada umatnya terkait dengan Allah, maka apa yang dilihat? Yang dilihat itu makhluknya. Tafakkaru fi khalqillah. Kamu itu ketika ingin belajar terkait konsep dari agama itu, belajar dari apa yang kamu lihat sekelilingmu. Bahwa suatu bentuk yang telah Allah ciptakan dengan kesempurnaannya terkait dengan lautan maupun apapun itu, siapa yang membuat itu kalau tidak Allah? Ayo kehidupan kita pribadi dari pagi sampai malam, apa yang terjadi? Semua itu datangnya dari mana? Nikmat sehat, nikmat kita bisa jalan, nikmat kita bisa makan. Sampai sering saya itu ngomong, ya Allah, tuh lihat, kadang itu kita makan ikan haruan, kita nggak tahu bahwa subhanallah itu ikan berada di puluhan kilometer jauhnya di antara kita yang ada di lautan itu.
Tiba-tiba subhanallah itu telah Allah cipta dari kecil sampai itu besar, sampai ada di piring kita hanya untuk rezeki kita. Mampu nggak ente? Datang sendiri tuh tangkap ikan, nggak mampu. Kita nggak tahu, tiba-tiba ada aja, nongol aja. Walaupun dengan sebab-sebab yang sudah Allah jalankan untuk kita jelasnya. Akhirnya syukur lagi, Allah iya ya. Ya Allah, alhamdulillah senangnya saya bahwa saya besar, saya bisa menikmati kehidupan saya. Itu semua datangnya darimu ya Allah. Maka dari itu kau akan melihat kebesaran Allah. Ayatillah. Nah, ada orang yang ada harapan dari Allah itu karena malu, awab. Malu dia, malu. Lah sekarang kamu tahu bahwa alam ya Allah yara. Masa kita gak malu? Kita tiba-tiba subhanallah ingin menyodorkan rasa taat. Kita sholat malam, tanamkan rasa malu ya Allah. Subhanaka ma abadnaka haqqal ibadah. Ya Allah, saya masih kurang, banyak kurangnya ibadah saya masih segini, sedangkan kebaikanmu itu tak pernah putus yang kau berikan kepada saya. Apalagi ketika maksiat. Ya Allah, saya masih belum mampu ibadah yang baik. Ya Allah, saya belum mampu untuk menjadi orang baik. Sehingga ya Allah, memang ketika saya melakukan itu, saya kembali kepadamu dalam rasa malu yang begitu tinggi ini. Karena apa? Ya kami tidak bisa lepas denganmu. Ente bisa lepas tak dengan Allah? Nggak bisa. Ente kalau mau lepas dengan Allah, ente cari tempat yang bukan Allah yang ciptakan. Nggak ada. Itu ucapan aulia kepada anak-anak kecil itu. Sehingga apa? Udah, kamu jangan tolak takdir. Itu akan terjadi kepadamu kapanpun itu. Bagaimanapun caranya itu akan pasti kamu itu akan terikat dengan itu. Itulah kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup pendek. Ingat baik-baik, hidup ini pendek. Kenapa saya ngomong pendek? Berapa tahun paling tuanya kita itu? Paling enggak 70 tahun. Enggak usah jauh-jauh ke yaumil qiyamah yang 500.000 tahun itu. Jangan. Ente lihat yang bisa ente lihat sekarang. Kita lihat apa yang bisa kita lihat sekarang. Coba lihat tuh. Ampun maaf. Batu nisan yang ada di kuburan-kuburan muslimin itu. Banyak diantaranya umurnya berapa sudah? Ada yang 300 tahun. Iya enggak? Ada yang sekian puluh tahun. Almarhum kakek nenek kita sudah berapa tahun? Bahkan dia berada di bumi, dikebumikan lebih lama durasinya daripada dia dihidupkan oleh Allah. Hidupnya paling 30 tahun. Dia seandainya meninggalnya di tahun 70, berarti ke sekarang berapa puluh tahun? Kan gitu. Tuh Sunan Ampel berapa ratus tahun, padahal hidupnya berapa tahun saja? 70 paling, 60 paling, 30 paling, 40 paling. Dan banyak di antara kawan-kawan kita sudah kembali ke sana. Sehingga apa tujuan kita hidup sih? Capek-capek kayak gini? Nggak capek. Lepaskan ambisi yang begitu besar di hati ini. Lepaskan, rela aja ya Allah, rela. Tawakkaltu 'ala Allah, iddakhartullah likulli syiddah. Sampai itu ulama nih Rasulullah mengadakan apa? Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunub illa anta. Ya Allah, kami tahu haqqal ma'rifah bahwa wallahil azim, tidak setiap kita tegukan air yang kita minum, makanan yang kita makan, hidup yang kita jalankan, nafas yang kita hembuskan, rasa nikmat tidur yang kita dapatkan, rasa nikmat kita memiliki anak, nikmat memiliki keluarga, nikmat memiliki apapun itu, kemana larinya kalau nggak dari Allah? Kita tahu itu. Tapi subhanallah, abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Engkau telah berikan itu ya Allah, sedangkan aku berikan yang buruk untukmu. Kau berikan kebaikan ya Allah, aku berikan keburukan untuk. Aku tahu itu tapi aku masih lalai. Itu ucapan siapa? Ucapan Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk mendidik seseorang, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta.
Ya Allah, kami datang kepadamu dalam keadaan tangan kami terbuka. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, ampuni kelalaian saya. Ya Allah, saya masih belum jadi baik ya Allah, tapi usahakan ya Allah. Apa yang Engkau berikan kepada para aulia itu? Mereka bisa sholat, mereka bisa ngaji, mereka bisa berbuat baik. Apa yang Kau berikan kepada tetangga saya yang soleh itu? Yang dia bisa bekerja, yang dia bisa berkata jujur, bisa berkata baik, bisa melakukan kebaikan demi kebaikan. Yang memberikan itu siapa? Allah. Kenapa Allah gak bisakah Allah untuk memberikan itu kepada kita? Jawabannya sangat bisa. Allah Maha Adil. Bedanya apa? Yang dia mau, yang kita gak mau. Sehingga apa? Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampuni hamba ya Allah. Sehingga subhanallah, al-khauf itu maknanya, ar-raja itu atau malu itu maknanya besar sekali. Malu ketika ru'yatul ru'yah. Dalam hal tasawuf beliau mengatakan ada 3 hal. Ru'yatul ru'yah, melihat. Ru'yatul ru'yah itu maknanya di ucapan Allah, alam ya'lam bi annallaha yara. Rasa malu yang terbentuk karena kita mengetahui bahwa tidak ada sedikit pun yang kita lakukan kecuali Allah melihat. Kita malu gak kadang kalau kita berbuat maksiat ketika di hadapan orang yang sangat kita hormati? Malu. Maka dari itu apa kata Rasulullah dalam ungkapan hadisnya ketika diminta oleh sahabat itu untuk memberikan wasiat, kata Rasulullah, istahyi minallah haqqa hayaih atau haqqa istihyaih. Naam. Kamu malu sama Allah, kamu malulah sama Allah sebagaimana kamu malu dengan orang yang terbaik yang ada di sisimu, dengan orang yang soleh yang ada dalam kaummu. Anggaplah kalau seandainya di ruang lingkup Sampit ini ada guru yang begitu bijak, yang begitu pamornya begitu tinggi, marwahnya begitu tinggi. Kira-kira kita berani gak maksiat di hadapan dia? Enggak kan? Kalau kamu bisa kepada makhluk, kenapa gak bisa sama Allah? Allah, ya Allah, mudahan kita termasuk orang yang bisa berbuat baik ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ru'yatul ru'yah itu kalau kalau pengen belajar itu apa yang diterapkan ketika ketaatan Al-Imam Al-Ghazali itu. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bahwa taat itu akan berbuah suatu kebaikan, itu jelas. Bagaimana cara menanamkannya? Nah, tanamkan kepada ucapan Nabi Al-Ihsan, a'budullah ka'annaka tarah fa in lam yakun tarah fa innahu yarak. Allah tahu loh. Kamu tuh bangun, anggap ya gini, gak usah repot-repot. Kalau pengen belajar niat jadi orang baik, taat karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh siapa-siapa. Ini persiapan untuk hari yang akan panjang itu. Nikmatnya di dunia kita dapat, akhiratnya kita dapat. Apa yang telah diterapkan oleh ibu saya, karena beliau, umi saya di Baamang itu punya majelis ibu-ibu. Cuman yang hadir itu orang-orang yang tua-tua. Saya kasih nama majelisnya, Majelis Husnul Khotimah, karena tua-tua. Nah, entah kenapa ya, dari simpelnya pikiran saya punya umi, semoga Allah panjangkan umurnya. Dia itu ngasih buku gratis. Kasih buku, dibelikan buku ya gak banyak ya karena orangnya. Di situ dicatat. Setiap pagi itu dicatat. Yang pertama gibah, terus yang kedua ngomong jorok, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang ketiga ini. Ini tulis hari Kamis, hari Jumat, hari Senin, hari Selasa dan seterusnya. Subhanallah. Dari gerakan yang umi saya coba kepada orang yang hadir pada saat itu membuat suatu konsep yang manjur, bisa dikatakan yang mujarab. Sehingga karena syaratnya satu, kamu harus jujur, kata ibu saya. Jadi
tulisan itu ketika tiba-tiba lagi asik dia bergurau bercandaria dengan kawan-kawannya, tiba-tiba ngomong jorok, maka dicoret satu. Nah nanti dihadapkan ke umi saya. Umi, saya mohon maaf Umi, ini hari ini saya itu ngomong jorok. Akhirnya apa? Ketika dia sodorkan, kan rasa malu yang begitu kuat karena dia ngelihat sendiri. Dia ngelihat dan mencatat sendiri. Oh kayak gini ternyata saya. Oke, saya nggak nganjurkan itu, nggak. Oh berarti saya ini harus akan ngasih tulisan itu kepada Bu Hanpian seberatan. Tidak, nggak. Ente renungkan baik-baik. Apa yang kamu lakukan hari ini? Apa aja yang kita lakukan? Coba sekali-kali beli daftar itu, daftarul jaib namanya. Kalau kita kumpul di sini mau jadi orang baik, ambil buku kertas kecil. Nah ente catat sendiri, gak usah kasih tahu Habib. Habis itu ente kumpulkan, subhanallah, ente lihat. Oh ya Allah, berapa kali ngomong kotor, berapa kali mukul orang, berapa kali. Nah akhirnya apa? Ketika kita melihat sendiri dengan apa yang telah kita lakukan sendiri, apa yang akan terjadi? Rasa malu. Ya Allah, kok kayak saya kayak gini ya. Nah itu baru makhluk. Gimana dengan Allah? Bahkan sebelum kita melakukan, Allah sudah tahu. Maka dari itu haya, minta sama Allah, ya Allah, semoga ya Allah dipermudahkan saya itu untuk bisa mendekat kepadamu. Dengan rasa malu yang saya miliki ini, ya Allah, ini mudahan menjadi pagar untuk saya, sehingga pagar itu akan melindungi saya dengan perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Ucapan Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, maka lakukan apa aja yang kamu ingin lakukan. Coba lihat yang menjadi dasar dan asas penyimpangan seksual yang ada. Apa? Karena dia gak punya rasa malu. Apa yang terjadi? Hancurnya rumah tangga, hancurnya kehidupan anak, hancurnya kehidupan sekolah, hancurnya kehidupan masyarakat ini dimulai karena dia tidak bisa lagi menjaga martabat dirinya dan tak punya malu, sehingga dia lakukan apapun yang dia inginkan. Akhirnya apa yang terjadi? Kehancuran. Maka dari itu apa kata Nabi? Al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Rasa malu tidak akan berdampak kecuali dampak yang baik, yang positif yang akan dia terima. Khususnya ketika kamu punya rasa malu kepada Allah. Ayo. Rahim. Ya Allah, saya itu malu ketika melihat berapa banyak yang kau berikan nikmat kepada aku. Ya Allah, saya itu malu ketika saya melihat engkau selama saya itu gelisah, selama saya mendapatkan musibah, selalu saya akan dapatkan solusi yang akan berujung kepadamu. Ya Allah, saya malu karena saya tahu bahwa nikmat yang saya miliki terkait dengan keluarga datangnya darimu. Ya Allah, saya malu ketika saya bermaksiat, ketika saya memandang teman saya si fulan itu orangnya baik, kenapa saya tak bisa? Ya Allah, saya malu kenapa saya kok masih gitu-gitu saja ilmunya. Saya ada keinginan untuk baik, ya Allah. Maka dari itu mudahkan saya untuk mendapatkan semuanya. Nah, seperti itu cara kita itu, konsep kita itu beribadah. Bukan itu, oh ini neraka, ini surga. Betul, memang betul. Tapi kadang kalau seandainya kita itu yang takut neraka aja, kita kadang tahu apa sih makna ikhlas itu. Apa sih sesungguhnya makna ikhlas itu? Ikhlas dari hati. Ikhlas dari hati, jadikan kita sebagai hamba Allah yang tak pernah sedikit pun lepas dari pandangan dan perhatian Allah kepada kita. Maka dari itu jangan sekali-kali suuzon sama Allah. Jangan. Nah ketika kita itu dapat musibah sedikit aja, kenapa? I'tiraf bin naqs, malu karena rasa kurang. Yang kurang bukan Allah, kita yang kurang. Sehingga dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Karena sudah buminya hancur, lautnya hancur, Allah berikan sedikit cobaan. Untuk apa? Untuk bisa balik, la'allahum yarji'un. Nah maka dari itu ayo tanamkan itu baik-baik. Ayo kita itu sebagai orang yang baik, orang yang ya mungkin kita bukan baik. Nggak ada, ini yang di depan antum mungkin orang yang paling buruknya orang nih. Yang lagi ceramah nih mungkin paling buruknya orang. Tapi subhanallah,
Ya nggak ada suatu hambatan, nggak ada suatu larangan saya untuk jadi orang baik. Wong buktinya, ya mohon maaf saja, orang yang jadi buruk aja dipromosikan. Kenapa orang yang baik ada dipromosikan? Silahkan. Orang yang baik tetap akan jadi baik. Kemana akhirnya? Lihat akhirnya. Kemana apa nilainya? Lihat akhirnya gimana. Coba lihat orang-orang yang buruk itu. Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka akan dilupakan, mereka akan tersakiti, mereka akan terzolimi, mereka akan hina dengan sendirinya. Kemana arahnya orang yang baik? Orang yang baik bahkan ketika orangnya sudah meninggal pun, nama baik mereka akan selalu terucap di ucapan para manusia. Belum kepada Allah, kan seperti itu. Maka dari itu udah deh, gak apa-apa jadi orang kolot, gak apa-apa jadi orang gak keren, gak apa-apa jadi orang yang dikatakan so alim. Yang penting saya jalan di jalan yang Allah berikan dan tetapkan untuk saya. Justru apa? Tuh orang-orang kaya banyak yang beriman, orang yang pintar banyak yang beriman, orang-orang keren juga banyak yang beriman. Itu salah kalau seandainya dikatakan Islam itu monoton, itu salah. Islam itu nih urusan irtibat hati kita tuh kuat dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mendapatkan kenikmatan dia akan syukur, ketika akan mendapatkan sedikit musibah dia akan bersabar. Insyaallah akan ada jalannya. Alhamdulillah. Nah, ucapan yang pertama, hadis yang pertama, kembali ke hadis bahwa Nabi itu lebih besar rasa malunya daripada seseorang perawan yang sedang berada di rumahnya. Tayyib. Hadis yang kedua, karena ini penutup, Siti Aisyah beliau mengatakan, selama aku, karena beliau adalah istri dan suami, baginda Muhammad adalah suaminya, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat kemaluan Nabi Muhammad. Oke. Ini ucapan ini diucapkan bagi mereka yang sifatnya sudah suami istri. Suami istri itu gak ada aurat. Nah, ini saya akan paparkan sedikit bahwasanya aurat itu akan ditetapkan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketika kamu bersama orang yang tak kamu kenal, ajnabi, orang yang ajnabi yang tidak mahram padamu, maka wajah bagi wanita dan sesuai dengan apa yang telah diucapkan dan dijelaskan oleh para pakar fikih. Oke, ketika suami istri gak ada, jadi halal untuk dipandang dari rambut sampai ke ujung kaki, itu halal. Nah, tapi Nabi Muhammad tidak pernah memperlihatkan kemaluannya kepada siapapun. Bahkan beliau sendiri tidak melihat kemaluannya. Dikatakan oleh Sayyidina Imam, ketika diucapkan nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka bukan radhiyallahu anhu, melainkan karramallahu wajhah. Kenapa dikatakan seperti itu? Ada hal yang spesial, karena Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau tidak pernah memandang kemaluannya sama sekali, karena itu bekas didikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena saya melihat Haji Syukron sudah mulai lapar. Terima kasih, mudahan kita sama-sama jadi orang baik. Mudahan kita sama-sama dan terus cari kebaikan sehingga kita termasuk orang yang baik. Amin ya Allah. Mudahan dengan perkumpulan ini ya Allah, dengan berkahnya Nabi Muhammad, berkahnya para aulia, berkahnya kita belajar dan menuntut agama, ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Ya Allah, lepaskan kegundahan hati kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami harta yang melimpah ya Allah, yang dimana harta tersebut kami nanti salurkan di jalan-jalan-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Berkahi keluarga kami, berkahi anak-anak kami, perbaiki kami, hijrahkan kami ke jalan yang baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, telah selesai kajian kita. InsyaAllah pada minggu depan InsyaAllah akan dikajikan hijamah, yaitu metode pengobatan al-hijamah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Hanpian Seberataan. Mudahan ini bermanfaat. Dan juga ini pengumuman bahwasanya tanggal 15 kita akan mengadakan
event majelis, bukan event, lebih tepatnya Haul Al-Habib Hashim bin Habib Agil Al-Idrus yang kita laksanakan di majelis ini, khususnya di nanti tepatnya di Kubah, yang akan dihadiri dan diisi oleh Al-Muballigh Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Idrus Al-Idrus dari Surabaya. Karena saya katakan lagi, Bu Hanpian bukan tamu, melainkan Bu Hanpian adalah keluarga kami. Mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga ada support dan dukungan dari Bu Hanpian. Doakan majelis semoga acara akan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah salli wa sallim ala sayyidina محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا جميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا ومن هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا جميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا اللهم صل وسلم على محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا أولادنا جميع مشايخ ومعلمينا طلبتنا طالبنا من يومنا إلى يوم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tik 1 2 1. Ya Tarim ya Tarim ya Tarim ya Tarim Sya'ilillah 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 Ya Tarim ya Tarim ya Tarim ya Tarim
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Syair. Jangan terpesona semua kena. Masya Allah dia. Syair. Ya. Jangan Bi, jangan Bi. Nggak bisanya Bi, baik. Hah? Bisanya. Cek 1 2 Allah بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين
حبيبي محمد وفي سيصنين حب السكين قلبي زاد كل سنين بحبك وبريدك واتمنى موسيدك ندامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك اتمنى بوسيدك